Aku tanya, kenapa waktu itu papa nggak mau ngajarin aku? Kenapa papa mau aku sendiri gitu? Belajar dari YouTube. Oke. Papa bilang, jujur Ken, waktu itu pas Kenji tanya ke papa juga nggak tahu. Aku tuh pernah waktu itu aku jalan sama papa berdua nih. Terus jadi ini sedih banget, soalnya kan papa kan kalau di lokasi syuting aku nggak tahu kan, papa itu kan setiap hari di studio Trans 7. Si Kenji lagi banyak cerita tentang gimana dia sayang banget sama papanya. Aku juga sayang banget sama dia. The best banget. My hero itu. Yes, terbaik. Dia tuh selalu nggak tega tahu. Dari tadi tuh diceritain dulu sama papanya. Dia selalu nggak tega kalau ngelihat kamu diem, terus kalau ngelihat kamu lagi nelpon anaknya nggak ada yang angkat gitu maksudnya. Dia selalu nggak tega sebenarnya. Iya makanya kalau bisa papa telepon diangkat lah gitu. Tapi sayangnya itu kadang ada yang menghibur papa. Balikin rambut gua. Ketemu lagi deh. Selamat datang di Salon Diki, kamunya cantik, obrolan asik. Entah mengapa hari ini aku happy sekali karena kedatangan seseorang yang memang aku cintai. Papanya aku sayang, dianya aku sayang, abangnya aku sayang, adiknya aku sayang, semua sekeluarganya aku sayang karena orangnya baik banget sih, apalagi papanya udah baik, lucu lagi. Aduh, kira-kira siapa ya yang bakalan ngobrol di Salon Diki hari ini? Orangnya ganteng, terus masih muda. Pacarnya bule. Aduh, tapi nggak tahu nih udah dapet restu belum sama keluarganya. Kita ngobrol aja langsung sama Kenji. Kenji tujuan musisi ini yo, keren banget. Pasti udah undang saya di sini. Kamu dari langit. Di langit, Rio. Kamu nggak diantar sama supir? Enggak. Oh, kamu enggak. Kali ini aku dari langit, Om. Wah, keren banget kamu, Kenji. Kamu nggak beda, jadi kayak anak-anak muda lain kan naik mobil, naik motor, kamu dari langit. Maaf, soal supir kan udah bukan aku lah. Soalnya kan aku emang saudara bertiga. Saudara bertiga? Aku nggak pakai supir. Iya. Abang pakai supir? Abang pakai supir. Lova? Ini supir ada dua ya? Supir ada dua. Bang Dio pakai supir. Lova pakai supir. Aku dari langit. Udah nggak bisa. Gue sih bener. Aku tuh anak tengah itu yang ngalah. Anak kedua. Biasanya kan anak kedua tuh apa ya mitosnya nggak kelihatan. Kenapa gitu? Ya biasanya abis anak ketiga langsung ke bontot. Iya. Biasanya tengah-tengah tuh kayaknya kelihatan ya. Apa sih gitu? Ya, makanya misalnya kalau ada yang ngobrol sama aku nih. Iya. Kamu nih anak keberapa sih? Anak kedua nggak kelihatan. Kelihatan. Kenji Tangelani, teman-teman. Kenji. Iya. Kita terakhir kapan sih ketemu? Terakhir di Trans 7. Kalau Trans 7, tapi kalau misalnya kalau syuting bareng udah lama banget. Iya, syuting bareng udah lama banget. Atau yang terakhir kita jalan-jalan di Australia bersama Pak Desta. Iya. Asik banget. Emang nih aura si ganteng ini ya di sana tuh bule-bule Australia pada ngeliatin dia aja nih emang. Kenapa gitu? Kamu ganteng. Aku ganteng. Dimanapun juga kamu kelihatannya ganteng gitu. Masya Allah. Makanya kalau dan menurut Om Diki ya gitu, dari semuanya anaknya Papa, muka kamu tuh yang plek-plekan mirip Papa zaman muda tuh. Masya Allah. Iya. Parah, keren banget. Kamu gimana? Aku ngerasa dimilikin sama Papa banget. Enggak, mirip sama Papa enggak, mirip sama Mama juga enggak. Tapi kalau misalnya mereka berdua, kalau kan yang namanya juga orang tua, ya harus dimirip-miripin dong. Iya. Aku misalnya kalau anaknya Om Sule nih, terus aku anaknya, pasti dibilang mirip Om Sule. Padahal nggak mirip kan? Aku kalau misalnya dibilang anaknya Om Diki, aku pasti mirip sama Om Diki. Iya. Ini yang gue rasain selama di Australia nih. Udah kagak nyambung, pantesan diomelin mulu. Nah, tuh lihat tuh Papa.
Ya kan, hidung-hidungnya kayak apa ya, matanya. Tapi Om lihat ada mamanya juga sih di kamu tuh, ada mamahnya. Kayak menurut aku kalau mama itu sekarang kayak misalnya aku mirip mama sekarang, kalau waktu dulu papa muda itu tuh, itu aku mirip papa di situ. Tapi kalau misalnya dari hidung segala itu dari papa. Kok bisa beda? Hah? Kok bisa? Bisa beda kan, ada masa-masanya. Ya kan, aku Mirip kan mama dulu, abis itu baru mirip papa. kayak teman-teman aku pada bilang nih, mereka debat. Aku kan teman-teman banyak tuh. Iya. Nah, ada Terbagi jadi 2 kubu. Iya, jadi 2 kubu. Kami kubu papa. Ada 2 grup. Aku bilang kayak gini, guys, Keren. kalian bisa pilih di Oh, sini. mau tuh mereka. Yang di sini mirip sini bapak, mirip yang di papa. sini mirip mama. Mana mirip papa suaranya? Iya gitu. Semua di situ. Di sini. Banyak kan mama. Iya. Jadi di situ. Jadi banyakan mama. Oh, banyakan Iya, mama. iya, Tapi iya, mau iya. banyakan mama, mau banyakan papa, Iya, tetap iya. aja cakep dimanapun Masih kamu. mama. Iya. Karena kalau kamu udah dapet privilege dari Tuhan yang Maha Esa, ibarat kamu dapat gifts from the God. Yes. Ketampanan ini, Iya. kamu pergunakan untuk apa? Pasti kamu untuk memikat wanita sangat gampang sekali. Iya. Kayak makeup itu nggak perlu ya Om. Makeup itu nggak perlu. Yang penting bidadari jatuh dari surga, itu dia Om. Belum terjawab sih aku. Sudah berapa banyak wanita yang patah hati sama kamu? Wanita patah hati, Yang suka, ada yang suka sama Kenji lebih tua nggak? Misalnya lebih tua 30 tahun, 40 tahun. ada sih Om. Kayaknya banyakan yang lebih tua. Iya kan? Iya benar. Yang demen ngeliat kamu tuh kayak daun muda gitu-gitu Iya. kan? Benar. Yang kalau kamu ngeliat tuh kamu manggilnya ih tante gitu. Tante, aku tuh kalau yang lebih tua 1 tahun jarak aja tante. Iya betul. Dan dia tuh ya kalau lagi di tempat umum manggil gua kan nggak terlalu kayak om banget gitu. Om Diki, aduh jangan terlalu omnya, jangan terlalu gede-gede banget tuh. Kesannya kayaknya gua udah tua banget. Tapi dia emang begitu dimanapun namanya Om Rigen, Om Diki semuanya, Om Jekil semuanya panggil Om. Emang terlalu udah dibiasain di Aku rumah. kayak gimana? Nggak enak aja gitu. Oh, nggak enak ya? Iya, kalau misalnya aku nggak ini aja deh, I'm not used to it. Nggak terlalu into banget. Iya, nggak terlalu. Kalau misalnya emang dia lebih tua 10 tahun, 20 tahun, Om. Tadi kata kamu yang beda 1 juga kamu panggil Om. Tante. Aku tuh kalau yang lebih tua 1 tahun jarak aja tante. Yang 1 tahun itu masih dianggap seumuran lah. Enggak. Masa dipanggil Om sih? Tadi Kenji Kan aku banyak temen kakak kelas aku banyak yang setahun lebih tua. Biasa aja, bro malah. Enggak. Tadi kamu bilang Om. Semua denger nih warga Beruyung, semuanya denger ini. Bro, sumpah bro. Pokoknya ini bro, itu dia. Bro aja gitu ya? Bro, iya bro. Tapi ngelihat kamu kan tahu papa kayak gimana. Papa tuh multi talented. Apaan aja dia bisa. Mau tarik suara, tarik tambang, tarik motor di jalan, asik deh. Pokoknya papa tarik. Dia papa juga punya band dulu. Kamu juga ngikutin langkahnya papa ya untuk punya band. Punya band itu sebenarnya bukan langkahnya papa, tapi papa itu yang kenalin aku dari musik-musiknya zaman papa. Keren. Ya, jadi kita waktu itu kan aku pernah ada band tuh, ada D namanya. Nah itu namanya apa? ada D. Apa? Ada D. Ini kesel aja gitu, keren. Kesel aja. Nama bandnya apa? Jadi ya Allah. Dia pada ditinggal gue ditinggal ya Allah, sering banget gue begini ya Allah sama dia, sering banget gue ditinggal sama dia. Terus itu yang bentuk band ini ada di ini kamu atau papa? nggak ada bentuk, pure band aja. Maksudnya bentuk apa nih? Bentuk nggak ada bentuk. Band itu kan band 4 orang band, nggak ada bentuk. Nggak dibentukin, nggak kayak kamu bandnya bentuknya gini, nggak gitu. Enggak gitu sih. Maksudnya gitu. pertanyaan Om Diki yang ngumpulin orangnya kita ngumpulin apa ya anjing banget. Maksudnya yang membentuk kita ngumpul kita bikin band yuk. Yang bikin band tuh. Yang bikin band Siapa yang pencetus bikin band. awalnya? Entah Kenji atau temen Kenji.
bandnya itu nggak dibikin ya, kayak nggak dibikin gimana kayak gitu. kue dong kalau dibikin kan. Nggak dibikin Iya, gitu. maksudnya bikin itu maksudnya ngajak temen, ajak temen. iya mengajak temen misalnya ini kan gitaris, bass itu dari Bang Jo, temennya Bang Jo. Sekelas sekolah waktu itu. Iya. Habis itu bro, kamu kan jago nih main gitarnya nih. Dia tarik band kita, basis tarik band kita untuk main itu gitar. Oke. Iya. Yang ini basis, gitar, drummer kali. Drummer. Aku nih yang belum bisa nyanyi, yang belum bisa main gitar, yang belum bisa main bass, yang belum bisa. Kenapa mau masuk ke situ, nggak bisa apa-apa? Nah itu dia tuh, gara-gara kan aku tuh emang sering lihat Papa waktu ngeband di Stinky kan, di Stinky, kayaknya seru juga nih main gitar. Aku juga waktu itu umur berapa ya? Umur 2000. Umur 2000. Maksudnya di tahun 2017 gitu. Iya. Sekarang umur kamu berapa? Sekarang 16 tahun. Dia 2017 berarti berapa tuh? Umur kamu berarti masih 9 tahun. Enggak dong. Berapa? 10 tahun. 10 tahun. Ya, okay. Aku tanya Papa, susah nggak sih main gitar? Soalnya kan main gitar itu aku lihatnya tuh apa chordnya itu, gripnya, kuncinya, chordnya itu fingernya susah, diganti-ganti, bingungnya gimana, yang ini taruh di mana, gimana cara ganti-ganti chord gitu loh. Iya. Dengan gampang, kayak gini-gini doang, gampang. Aku kan soalnya waktu main gitar tuh harus gini-gini dulu, satu-satu. Iya. Nah. Jadi kunci gak tuh begitu? Jadi kunci apa nih? Kunci apa tuh? Ini kuncinya sabar. G. Jadi G. Gini lagi. Set jadi E, 2 biji E. Apa nih? Ya Allah. F. Ininya nggak usah, kan ininya di belakang. Oh, mending udah pakai yang ini lagi. Gini ya? Iya, gitu. Jadi atas buat base. Jadi masih gitu-gitu. Gimana sih Pak caranya? Tenang Ken, one day kamu bakal tahu sendiri. Papa nggak ngajarin, nggak ngasih gitar gitu, nggak dia ngambil gitar nggak ngasih tahu gimana caranya. Dia bilang ke aku, Ken, one day kamu bakal tahu caranya gimana. Tanpa ini Papa. Aku kesel dong. Ajarin dong, kan Papa waktu itu pernah main gitar gini-gini. Kamu marah saat itu? Iya. Nggak bisa Ken, Papa nggak bisa ngasih tahu kamu cara main gitarnya gimana sekarang. Nah, kamu bisa sendiri gitu. Akhirnya kamu? Nah, terus waktu itu pas udah mulai masuk ngeband nih, ada dia kemarin, mulai aku main gitar. Nah, main gitar. Udah mulai bisa tuh. Coba-coba nyanyi. Berapa kunci yang kamu bisa awalnya? Udah bisa banyak tuh, banyak. Ya. Habis itu aku bilang, Pah, sekarang aku udah bisa nih. Apa kata Papa? Kata Papa, Ken, I'm so proud of you. Aku tanya, kenapa waktu itu Papa nggak mau ngajarin aku? Kenapa Papa mau aku sendiri gitu? Belajar sendiri dari YouTube. Oke. Papa bilang, jujur Ken, waktu itu pas Kenji tanya ke Papa juga nggak tahu. Papa ngebalap. Iya, sekarang gara-gara Papa juga kali belajar. Kenji ngomong kayak gitu. Sama aku jadi feel kayak kekurangan gitu ya Papa ya. Iya betul. Ternyata Papa adalah Papa belakang aku les gitar. Aku tahu, Papa tahu kan Papa les gitar? Aku juga nggak tahu. Kan Om Doni sih. Papa juga nggak tahu. Semua karyawan, kan Om Reza tahu kan? Tahu. Om Reza, Om Ipul, Om Tono, semuanya les gitar dia di Papa Lova. Tono main gitar. Asistennya Pak Haji ada Om Diki nggak tahu. Ke Pak Haji manggilnya si leher hitam. Kenapa? Iya, si leher hitam begitu si Tono. Iya, bisa Om Diki. Si Om Tono. Bisa main gitar bisa. Dia. Wah, dia nggak bisa main gitar aja, genit sama cewek apalagi bisa main gitar, dia bahaya dia. Oh, jadi begitu. Papa nyuruh kamu bisa belajar sendiri. Otodidak. Kamu happy nggak sih sebenarnya di band? Jadi happy banget. Kayak rasanya tuh kayak kita jadi together bisa bikin suara yang bagus. Harmonisasi. Yes. Drum, bass, gitar. Kayaknya menurut aku yang main itu buat genre rock ya, punk. Itu bass, gitar sama bass.
Sorry, bass gitar sama drum, ya kan? Bassnya ada 2 bentrok tuh tadi. Iya. Bass gitar sama drum. Iya, bass gitar sama drum. Dan kita pernah manggung bareng juga ya waktu itu, aku yang sama papa yang di Bandung. Kamu kan di panggung kecil kan perform juga tuh. Yang kata di acara yang mana ya? Lupa. BRI. Oh iya. Kan? Yang di ini kan Backstage. Bukan ya? Kok BRI backstage? Ya ini Backstage. Ya Backstage kan? Itu ditaruh dong. Ini yang di Pesta Pora. Parswan Java yang di Bandung waktu itu sama kamu. Wow, ada Om Diki. Ada. Om Diki kan gantian Om Surya. Oh iya, aku ingat. Aku udah pulang tuh, Om. Iya. Aku balik duluan. Iya, aku tahu. Iya, aku tahu kan kamu udah perform pagi kan. Iya, pagi duluan. perform. Aku sama papa kita BNT belakangan gitu. Banyak aku dapat banyak potongan-potongan video Kenzi tuh lagi gombalin cewek. Gombalin cewek? Iya. Sekarang aku tantang Kenzi untuk gombalin pelayan di salon aku. Oke. Tapi jangan pakai perasaan karena dia cantik. Oke? Janji. Iya, nanti aku bilangin siapa? Siapa kamu? Siapa namanya? Olivia Morrison. Olivia Morrison. Iya. Keren kan namanya kan? Seperti Jim Morrison. Hah? Jim Morrison. Jim Morrison, iya. Jim Morrison gitaris. Bandnya apa tuh? Jimi Hendrix. Udah 2 orang yang berbeda dong itu dia. Oke. Penjaga. Silakan. Nah, kamu. Iya sih. Oh, bakaran Kenzi. Bakaran Kenzi. Iya. Coba sekarang kamu cantik tapi rada dikit bau minyak angin. Iya, bau minyak. Lehernya bau minyak urut ya. Iya, gitu. Dia cantik, tapi tidurnya di bawah truk. Begini, jadinya begini. Oke, sekarang kamu rayu dia. Coba. Ini terakhir stok terakhir sama aja doang. Gitu ya. Gombalin. Kamu gombalin dia coba. Iya, kalau kamu nggak bisa gombal, ayat kursi aja minimal. Bacain dia. Dia panas sendiri dia pergi pokoknya ada begitu. Siapa namanya? Baby. Oke. Panggilannya Baby Romeo. Gak usah tambahin. Gak usah tambahin. Iya, panggil Baby. Iya. Nama di KTP sih Yayat. Kayak gitu. Baby. Kamu tahu nggak? Apa tuh? Kamu tuh sama TikTok itu sama tau? Samanya gimana? Tahu nggak kenapa sama? Kenapa sama? Kalau TikTok kan scrollnya di For You page, lewatnya di For You page. Kalau kamu lewatnya di mimpiku. Siluman baterai A4 ini sudah lama kerja di sini. Dia kayak gitu. Dulu dia kerja di penangkaran inian kapal-kapal gitu. Oh, di kapal-kapal gitu. gitu. Tidurnya di peti kemas gitu, makanya dia lagi tiduran gitu tiap sore. Makanya aku nggak tega, aku ajak aja gitu. Waktu pertama kali mah, wah lumut semua di sini. Aku bersihin gitu kan. Belum bisa ngomong. Tiap Jumat Om Diki kerokin pakai koin emas gitu deh baru deh gitu. Gimana tadi? Masih belum bisa bahasa Inggrisnya belum terlalu lancar gitu. Kan dari Rohingya. Oh dari si Rohingya naik kapal. Iya, kapal apa ya? Getek. Oh, gitu. Getek doang. Dia punya bambu 4 disusun depan. Iya itu dia. Terus dia gini, gitu dari Rohingya ke sini. Mundur lagi dia. Iya. Kayak gitu. Udah kali ya? Udah ya. Aduh, keker banget lagi ya. Iya. Tembem deh. Ampun deh. Tapi kalau kamu di real hidupan yang real, kamu tuh tipikal yang bisa ngerayu cewek atau cewek yang ngerayu kamu? Kayaknya aku kalau misalnya ini real life ini ya, personal for real life, yes. Gombal kayaknya nggak ada yang pakai gombal deh sekarang. Untuk umuran zaman kalian kita ya, kalau sekarang Gen Z nggak ada kalian gombal. ya. Kalau misalnya mau ngerayu cewek ya, aku sih
myself aja gitu. Be myself, lucu. Pokoknya aku umurnya lucu, sense of humor lucu. Terus bikin ketawa. Keren gitu keren. Kalau kamu ketawa, itu yang kamu jual kayaknya ke cewek-cewek kayak gue udah ganteng, gue lucu gitu kan? Ya kan? Bukan lucu sih, lebih ke mereka yang pikir aku lucu. Iya. Iya berarti kan kamu kan lucu berarti. Makanya dari situ aku tahu kalau aku lucu itu mereka yang bilang aku lucu. Iya kan Om bilang tadi gitu. Iya. Tadi Om bilang enggak katanya. Orang lain yang bilang lucu. Kayak Iya, gitu. itu dia Om, cara ngerayu cewek sekarang di my personal gitu. Kamu biasanya kalau udah anak band itu kan rockstar ya. Rockstar. Kalau udah rockstar tuh jadi anak band berarti nyari cewek itu kayaknya gampang banget kayaknya. Iya kan? Apalagi kamu pernah ngeband sampai juara tuh di Thailand tuh. Oh iya, waktu itu ngeband waktu itu 2000 berapa ya? Itu pas aku baru mau masuk sekolah tuh. SMA kan? SMP kelas 3. Oke. Nah, itu SMP kelas 3 aku kan waktu itu pilih subjeknya musik ya. Oke. Nah, kebetulan guru aku suka banget sama aku nih, prestasi aku di kelas, ternyata main gitarnya bagus. Waktu itu ada project waktu kita ini sesudah ada di band itu ini ya, kita waktu itu udah pernah Ada dia udah ada. Oke. Ada dia udah ada. Oke. Nah, kan aku main gitar tuh. Iya. Ya udah, terus aku bilang aku ada waktu itu dikasih grup project. Aku nggak ngomong apa-apa tuh, pokoknya aku diem aja. Nanti terus gurunya ngasih tahu tugasnya ke semua murid. Kamu gini-gini ya, nanti gini-gini, nah ini gini-gini gitu ya. Apa tuh? Ya, maksudnya kamu bakal main band as a band gitu, As a band? Iya, nanti Iya. gurunya yang ngasih grupnya. Aku di form aja Your grup. teacher told you to create a band To or create you for band. yourself? To create a band. Nah, teacher ini yang masang kita. Masang kita main. Gurunya suka tuh aku main gitar bagus, ternyata dia pilih aku jadi yang waktu kompetisi di Thailand waktu Mewakili. itu. Bakal di Thailand. Keren. Iya. Katanya kamu sempet catwalk juga di Thailand. Enggak, bukan aku. Salah dong informasinya aku. Bukan Om. Aku nggak pernah catwalk di Thailand. Oh, di Battle of the Band. Battle of the Band. Competition band. Di Pulau Patong itu yang kamu jalan gitu-gitu? Bukan aku Om. Aduh, informasinya berarti salah dari tim aku, salah berarti. Maaf, berarti nggak ikut lomba catwalk? Iya, bukan Om. Oh, salah berarti deh. Band competition. Band kompetisi. Di situ juara nomor 1. Saat itu Papa ikut kan? Ikut Iya kan? Papa nonton, Papa support aku di belakang. Bangga gak tuh? Masih kayaknya bangga sama Papa. Gila. Pas dipeluk sama Papa, apa yang Papa bilang? Selain makan dulu yuk Kenzi, selain itu. Kayaknya tanpa ngomong apa-apa, peluk aku udah ada rasanya tuh nangis. Kamu langsung nangis. Udah ada rasa sedihnya gitu. Iya. Papa tuh happy banget kalau ngeliat soalnya aku nggak bisa gini tanpa Papa. Keren. Nah sekarang kalau misalnya Papa nonton, kira-kira kamu mau ngomong apa ke Papa? Papa, keren. Aku cuma mau bilang terima kasih banyak buat segalanya yang telah diberikan. Dan ya Kenzi bisa begini. Karena namain aku Kenzi, soalnya kan di kelas aku banyak namanya Kenzi Om. Sumpah Om. Ada banyak di kelas aku namanya Kenzi Om. Ada 3. Orang kalau absensi kan ini Jason, Jonathan, Kenzi. Aku no, Kenzi ini salah. Yang kedua lagi Kenzi. Aku yang terakhir ternyata. Kenzi gitu. Jadi lebih rare aja gitu. Kalau kamu yang udah tahu yang terakhir, dia ada Kenzi yang pertama, kamu nggak usah gini dong. Ya, besok-besok Om ajari gitu ya. Nah, kan kamu Kenzi tahu Kenzi yang terakhir. Iya. Kok dipanggil Kenzi yang pertama? Tapi kan namanya Kenzi. Iya. Kenzi. Tapi kan Kenzi kan tahu ini Kenzinya kan ada 3. Kenzi yang terakhir dipanggil Kenzi yang pertama, nggak usah gini, udah masih salah. Bukan karena bukan Kenzi kamu. Iya, tapi kan namanya Kenzi Om. Tadi sebelum kita syuting, aku sempat telepon Papa. Papa bilang apa? Kata Papa gitu. Halo sayangku. Kan kita telepon dia kan gitu. Halo sayang, kamu sayang. Iya. Kenzi nanti syuting sama aku di sini. Aku titip ya, kata dia gitu. Iya. Kalau sempet nanti aku pengen video call. Apa? Iya, video call Papa gitu. Tapi aku lagi syuting lapor Pak nih, kata dia gitu. Gimana kalau kita nggak sempet video call, kamu kirim aku video, aku beli call di sini, kata dia. Udah,
Terus kata Om Diki, sepertinya obrolan kita udah buang-buang waktu. Kita sudahi saja ya gitu. Assalamualaikum, dadah, udah gitu aja biasanya. Boleh kita telepon Papa? Telepon Papa. Coba. Mudah-mudahan Papa lagi nggak di set nih ya, jadi kita bisa. Tadi Papa bilangnya lagi di mana? Lagi Trans 7, lagi di Trans 7. Lagi syuting laporan. Kita video call ya. Si Kenji mah ya. Kita telepon Papa. Abis ini sebelum aku telepon Papa, aku mau ini. Mau kasih lihat. Keren. Om Diki. Di rumah. Di rumah Om. Banjir. Sebuah informasi sekali, Kenzi. Di tengah obrolan kita, Kenzi. Aku bilang, kamar aku bocor, Pak. Boleh, last chat. Kemarin kan hujan, Om. Masuk ke kamar aku, kaget dong. Aku fotoin ke Papa. Pak, kamar aku bocor nih. Di lemari kamu kan itu? Lemari aku. Iya, di kamar kamu. Masuk airnya. Iya. Wah, bocor dari mana katanya? Coba ntar Papa suruh ini tukang. Baju-baju di dalam pada basah nggak? Nggak apa, aman aku bilang. Itu ngerebus dari bawah aja kayaknya. Iya. Iya, kan di belakang itu kan mana rumah iya, itu kan. Aku cek juga. Ada tapi yang lain di rumah lain juga banjir juga. Enggak, aku dong. Soalnya emang kayaknya dengan aku ada gapnya gitu, Om. Di pinggir-pinggirnya ada gap gitu. Gap buat air masuk. Nah, buat apa ya? Ayo kita tahu apa guys. Dia tuh kalau lagi begini ya. Papanya sampai marah-marah. Kisi, perhatiin Papa pernah? Iya. Ya waktu kapan? Sekali. Aku di mana dong? Iya, di kamar. Waktu kamar ada Om Diki. Oh iya. Ya, kamu dilintas. Malam-malam ya? Iya, yang pakai tas. Kayaknya lagi syuting dia. Lagi syuting. Iya, lagi syuting guys. Tadi kita udah coba pengen telepon. Nah, bener. Ini masih di set kayaknya. Kayaknya Om Diki, kalau Om Diki yang telepon diangkat deh. Soalnya gitu terus. Aku nggak diangkat, Om Diki yang diangkat. Iya, diangkat sama Bapak pasti diangkat. Kalau dia sempet pasti diangkat lah. Kalau kita barengan nelfon pasti yang diangkat duluan kamu. Iya, lagi. Ini kayaknya lagi lagi di depan kamera. Iya, nanti kita coba lagi, kita ngobrol dulu ya. Oke, boleh. Kenzi, di antara 3 anak ini, setiap anak kan Papa tuh pasti punya apa ya? Perlakuan mungkin beda-beda segala macam ya. Karena ke Lova kan Lova cewek, pasti treatmentnya beda dong ke laki-lakinya gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri yang apa ya, yang kamu rasa tuh Papa tuh beda banget perlakuannya ke kamu dibanding ke yang lain tuh, misalnya apa? Aku bandingin aku sama Lova sama Bang Dio. Yang bagus atau jelek? Bebas, mau bagus dulu atau jelek dulu, terserah. Ini baru aja kemarin aku ngobrol sama Papa. Kemarin berduaan doang. Papa bilang ke aku, Ken, kamu kalau Papa lihat di antara 3 anak ini, kamu paling sabar gitu, paling kayak tadi kan pertama kali aku bilang, ini plot twist nih. Iya. Tadi yang pas aku ngomong di awal tentang supir, iya, itu aku ada masalah dulu tuh. Waktu itu kan aku kemarin mau jalan nih, udah janjian duluan sama supirnya, Pak, nanti ini ya, nanti kita mau jalan ya dari hari Jumat, Om. Udah bikin janji tuh. Iya, janji. Soalnya kan ini udah kebiasaan nih. Iya. This time aku jangan lupa lah. Iya, betul. Om, Pak, nanti aku hari Senin mau jalan ya, gitu. Hari Senin mau jalan. Terus, udah oke nih, siap nih, oke. Minggunya aku WhatsApp lagi. Pak, besok jam 11 jalan ya, gitu. Oke. Nah, kamu udah reminder ya? Udah reminder nih. Besokannya pas aku bangun tidur, Bang, maaf nih, ini Bang Jo minta jalan ke Ancol gitu, ada meeting katanya. Terus aku juga Bang Jo juga WhatsApp aku kan, Ken, aku ada meeting nih, counselor sama sekolah. Ya udah, aku kesel dong. Marah dong. Kamu kan udah bikin janji dari. Iya, keselnya aku tuh, aku nggak, kata Papa tuh nggak pernah. Kata-kata kasar nggak pernah. Om Diki juga lihat kayak gitu. Kata-kata kasar nggak pernah. Nggak boleh dikeluarin. Pokoknya keep it to yourself lah. Marah-marah boleh. Soalnya ini udah kebiasaan terjadi, Om. Oh gitu. Iya, marah pasti. Iya. Apa Om dari beberapa anak Papa yang Om Diki perhatiin tuh, memang kamu tuh yang paling sabar kalau apa-apa. Mungkin
Om Diki menilainya seperti itu. Terus kamu kayaknya nggak terlalu banyak kayak minta ke papa, minta ini enggak. Kamu mah ya apa yang papa kasih kamu pakai gitu kan kalau gitu. Perhatiin Om Diki, perhatiin aku ya paling. Iya, aku perhatiin Om Diki ada di rumah setiap hari. Perhatiin aku di kamar lagi main game. Iya, di kamar. Aku sebenarnya selama ini kan kamu nggak ngeliat Om Diki kan? Kan Om Diki di atas nempel gitu. Di atas. Ada ikutin kamu ke dapur, kamu nasi gitu kan, gitu. Semuanya kayak gitu. Jadi iya. Om Diki tuh ngeliat waktu kita kan di Australia kan beberapa hari. Om Diki ngeliat kamu tuh kayaknya nih anak kayaknya apa yang papa kasih kamu pakai waktu ibarat gitu kan. Waktu itu kita lagi ngebahas di kamar itu gesper kalau nggak salah. Gesper atau tas pinggang tas ini tas pinggang tas ini nih tas gitu kan. Nih ke papa ngasih kamu langsung pakai nggak apa-apa gitu. Maksudnya kamu nggak pilih-pilih gitu. Pilih-pilih. Terus waktu itu pernah kalau nggak salah aku dimarahin ya waktu di kamar. Ya. Gara-gara apa sih? Kamu tuh di Kenzi tuh beda. Kenapa papa tuh selalu konsen marahin kamu terus? Karena kamu tuh kalau apa-apa katanya kalau bareng-bareng suka nggak disiplin. Betul. Iya, kalau yang lain tuh kalau papa tuh seneng. Kalau yang lain mungkin yang lain tuh Bang Dio gitu misalnya dia rapi. Kenapa sih sekarang Kenzi jujur deh kalau bareng-bareng tuh kenapa Kenzi tuh kadang-kadang suka lupa atau sebenarnya nggak lupa sih, lebih kan aku kan memorinya tuh bener-bener bagus banget. Memori aku bagus banget. Jadi dimanapun aku taruh barang itu pasti aku inget aku taruhnya di situ. Tapi at the end itu kan gara-gara mungkin waktunya kelamaan ya. Waktu lama kan jadi otaknya. Tadi kamu bilang bagus. Tadi kamu bilang bagus. Ini bagus, Rimal bagus. Iya kan kalau udah kelamaan, ya kalau udah kelamaan kan ya lupa. Berarti kurang bagus dong berarti. Kurang bagus ya berarti. Ada nih waktu itu kan aku lagi jalan-jalan ke Jepang tuh, naik Shinkansen. Iya. Tahu kan kereta yang cepet tuh? Iya. Aku taruh tas di bagasi. Ya Tuhanku. Wah, atau aku tidur. Kita masuk perjalanan 3 jam. Tidur, bangun-bangun kan soalnya nih rame banget ya, sempit. Shinkansennya sempit, kita nggak ada tempat duduk, kita baru duduk. Aku udah ketiduran tuh. Nah bangun-bangun langsung, soalnya kan Shinkansen itu buka cepet kita keluar kan, cepet buka. Bangun-bangun, udah aku langsung udah ini lupa. Itu dia. Katanya tas kamu ditemuin di Padalarang, betul? Gak ada, dibalikin lagi ke Tokyo. Dibalikin ke Tokyo. Tapi nggak hilang dong barang-barangnya segala macam. Tapi kita nggak ngambil lagi. Udah, ada di sana. Sekarang kayaknya masih ada deh di Tokyo. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil ke stasiunnya nggak usah. Yang paling highlight berarti udah gak diambil? Nggak diambil. Dalamnya apa aja Kenzi? Dalamnya tuh wah itu sedih banget sih jujur. Di dalamnya ada parfum kesukaan aku, terus ya cajiran pop mie banyak banget itu di situ. Marah-marah waktu itu aku, Lova, Mama. Itu kan di situ ada pop mie kan, di kamar kan malam-malam kan di situ ada pop mie, mau makan apa? Iya di Jepang. Sekeluarga kan waktu itu kan, yang tahun lalu kan, yang bareng-bareng itu kan. Iya rumah yang kalian kenara itu kan. Iya. Yang satu rumah nginep bareng-bareng itu kan. Iya sayang om. Iya. Jadi papa merem. Gila, berarti malam ini kita gak makan pop mie dong, Kenzi. Apa kan gitu kan? Terus lu gara-gara kamu kan sih gitu. Lihat itu adik kamu. Gimana nasibnya kalau udah makan pop mie? Iya. Bener banget papa marah kayak gitu. Persis. Kayak gitu marahnya, persis banget. Iya. Aku Om Diki selalu memperhatikan. Papa pernah marah nggak di ini lagi syuting? Iya. Nggak kenapa? Kalau syutingnya lama, terus kalau dia udah ngantuk, itu bahaya sekali kalau dia udah ngantuk. Iya. Om Diki tuh kalau ngeliat papa marah tuh rasanya gimana sih? Kalau Om Diki pribadi ya, kalau ngeliat lagi beliau lagi marah, Om Diki udah bisa ngebayar karena kita kan udah sering ketemu, udah dekat banget, udah tahu udah gitu. Jadi Om Diki tahu kapan timingnya untuk ngajak dia bercanda, kapan timingnya untuk gini, gue pengen highlight kapan timingnya untuk gue diem dia lagi marah. Ini jangan ada yang dibercandain atau segala macam. Kalau lagi marah papa diem tuh Om Diki.
Maksudnya ya Om Diki sih bisa aja negor terus segala macam, tapi Om Diki lebih ke ya udah Om Diki tahu dia lagi marah, dia lagi pusing segala macam. Nah ini nih si ngehe nih kata-kata. Dia tuh kalau papanya lagi marah dia tetap mukanya begini cengeng-cengeng tadi. Ini bener kan? Ini kalau lagi dimarahin sama papanya begini nih. Udah papanya meledak-ledak. Kenapa sih kamu kalau gitu kalau ngeliat papa lagi marah banget, kamunya gimana? Ya tengah-tengahnya waktu kita ke Australia kan waktu itu kita sempet bisa ya waktu itu kalau nggak salah kita ke tempat yang theme park gitu. Iya, enggak theme park gitu. Waktu itu kan cerita waktu itu di Australia kan kita mau foto bareng, family foto nih. Terus kan si Lova itu sebenarnya duduk di tempat yang ada batasannya itu loh, nggak boleh duduk di situ. Dia duduk di situ Lova. Papa udah bilang, Lov, kamu jangan di situ, bahaya gitu. Lova dia masih aja gitu, masih di sana duduk di situ, padahal nggak boleh. Udah dibilangin sama papa nih. Ya udah biarin aja papa, dia kan ngebantah. Foto security datang. Sorry, you cannot lay down, nggak boleh duduk sana. Nah papa negornya itu kan harusnya I told you gitu, pasti ini apa? Dia ngomongnya I say you, ya ketawa. Kita ceritain lagi. I say you, ya ketawa lah. Dia marah bapak, makin marah tuh bapak tuh waktu itu. Gara-gara si Bang Jo ngomong-ngomong terus sampai malam. Sampai malam tuh papa tuh marah Bang Dio. Bener marah ya. Dia marah tuh Bang Dio ngeledekin terus sampai malam. Ya ampun. Papa. Papa, I see you. Emang gak anak-anak itu iseng banget deh. Iya, emang anak-anaknya pada berani sama Pak Haji ya. Kalau kita sama Kenji kalau misalnya dia udah bener-beneran serius yang marah segala macam, kita nggak berani bercanda. Dia emang orangnya komedian. Dia tuh kapan waktu selalu seneng bercanda. Tapi kalau kita udah ngeliat raut mukanya, kayaknya emang dia benar-benar marah, pasti kita nggak berani untuk ngajakin bercanda. Nanti biar aja dia sendiri yang mulai bercanda tiba-tiba kayak gitu. Kamu juga kan pernah dimarahin sama papa ya karena Kenji hapus video konten YouTube-nya. Oh iya benar. Kenapa sih Kenji selalu bikin waktu itu ada aja gebrakannya gitu di rumah? Itu ini benar-benar kalau aku lihat dari sekarang itu benar-benar stupid sih buat aku. Aku tuh dulu waktu kecil kan suka main-main ke kantor tuh. Itu waktu itu kalau nggak salah kantor tahunan di TV baru mulai nih. Baru tahun TV kalau nggak salah 2020 tuh. Oke. Kantor masih di Papalova. Cuma ada Om Melvin, 2 editor. Om Melvin 2 editor. Aku kan sering itu awal-awal main-main tuh. Aku suka Melvin, suka main. Soalnya kan di Papalova ada lapangan badminton, basket, main. Aku setiap hari tuh main, soalnya kan lagi COVID online kan, nggak sekolah sama sekali online, jadi bisa bolak-balik. Aku kalau ke kantor tuh suka main komputernya editor. Ya ampun. Iya, komputer editor, Roblox, tau Roblox kan? Roblox. Aku main Roblox di komputer editor. Tapi kan ini gamenya tuh, kalau misal di exit, semuanya hilang ya, semua data, semua misalnya semuanya poinnya hilang, dapat koin itu hilang semuanya. Nah, di delete tuh sama editor. Dihapus Roblox kamu. Dihapus Roblox aku. Terus? Aku kesel. Gantian aku editin video file semua papa. Video yang waktu lagi diedit nih. Video lagi diedit dari pagi sampai maghrib. Udah diedit sama editor, aku delete. Oh marah. Bang Biang kerok nih anaknya masih kecil nih. Parah banget emang nih anak nih Bang. Marah semua. Ya itu kamu emang niat. Sejahat itu masih kecil. Ya gimana ya, game kan aku emang ngobses sama game banget gitu. Dendam ya saat itu kan ya. Mereka dari pagi sampai maghrib udah edit. Aku dari 3 jam yang lalu udah poin itu aku udah nabung semua dihapusin. Kesel dong. Kamu hapus aja semua kerjaan hapusin aku aja. Padahal kamu hidup jajan dari situ. Hapus aja. Coba aku tanya Om Diki beli ini nih, misalnya Om Diki beli jam tangan mahal, gitar apa? Gitar. Ya, gitar betul gitu. Beli gitar online. Udah bayar. Diketik sama editor Om Diki. Maaf ini duitnya simpen aja, nggak usah kasih jam tangannya. Marah kan Om Diki?
Kamu WhatsApp Om aja. Ntar Om baca malam habis sholat Isya. Om baca berkali-kali sampai Om ngerti. Kesel dari mana sih? Mana beli gitar tiba-tiba editor segala macam, memang aneh banget nih orang satu nih. Iya, gitu. Jadi abang kalau dari kecil itu, tapi dulu emang aku nggak tahu kalau file itu memang sepenting itu daripada game. Makanya sekarang aku pikirnya, kenapa aku gitu ya dulu? Nah, Kamu menyesali? iya. Pernah meminta maaf gak atas kejadian itu ke Papa? Kapan terakhir kali kamu minta maaf sama Papa? Minta maaf sama Papa, kayaknya udah lama sih. Tahun? Minta maaf itu, kayaknya waktu itu pas aku salah yang editing itu juga nggak minta maaf. Papa bilang, kamu hafalin doa. Kamu hafalin doa. 2 minggu kamu belum hafalin. Papa yang hafalin? Iya. Ya gitu, bener. Hukuman dari Papa itu? Hukumannya dari Papa itu baca doa. Wah, keren. Jadi apa doa yang kamu hafal? Apa ya dulu? Kagak dihafal nanti. Orang mau kalau hukuman yang benar dijalanin mah dia hafal kan? Hafal. Apa? Kalau itu waktu kecil ya Om ya. Iya, doa apa? Itu doa yang terakhir. Iya. Iya Kenzi. Yang terakhir Om yang pas gini. Bukan yang pas di awal dah. Allahu Akbar kabiro wa subhanallah. Takbiratul ihram. Iya. Jadi kan sebelum Allahu Akbar subhanallah. Iya, Allah. Iya, di situ. Kabiro alhamdulillah katsiro. Iya, itu terus dia. Ini wajah tu wajah. ini Kotoran sama wasi. ini wajah tu wajhi lillazi. Ilazi. Kotoran sama. Ini wajah tu wajhi lillazi. Ilazi. Kotoran sama wasi. Ini wajah tu wajhi. Aku kalau misalnya ngomong langsung itu nggak bisa. Emang kan soalnya Allah Akbar itu dari hati kan. Bacanya juga keren. Ya dari hati, kalau dari cawang jauh dong. Oh tapi Papa itu keren ya Papa ya. Iya. Itu sebagai hukuman dari Papa, kamu harus ngapalin itu. Iya, dan ternyata itu kepake buat kamu. Kepake. Iya, buat sholat. Sampai sekarang kepake. Iya dong. Tadi itu pakai buat sholat pasti takbiratul ihram. Pakai hari. Jadi apa gitu. Kamu terakhir ngobrol sama Papa. Itu curhat tentang apa? Ngobrol sama Papa terakhir pernah deep talk gak Ken? Gitu kan, deep talk kayak, Pak, aku mau ngobrol gitu, maksudnya ngobrol yang deep talk yang cowok banget kayak atau apa segala macem. Kayaknya terakhir bener-bener kemarin itu deep talk yang belum pernah di deep talkin selama seumur hidup aku. Ini ngomongin tentang ya kalau masa depan aku. Papa kan bener-bener peduli tentang masa depan anak-anaknya. Iya pasti dong, udah Papa pikirin. Papa cuma bilang aja, everything will be okay, everything will be alright, kata Bapak. Enggak, kamu ceritanya apa? aku dan seluruh bangsa Indonesia udah menunggu Kenzi apa yang Kenzi mau omongin. Deep talk. Cuman ya aku paling ya itu tadi aku tanya, Pak, everything will be alright. Dia bilang everything will be alright. Dan sepersekian detik itu kamu ngerasa berdua udah kayaknya kita udah deep talk banget deh. Padahal itu cuma semenit kurang. Iya. Everything will be alright. Ada panjangnya, ini cuma konklusinya. Jadi everything alright-nya itu at the end. Curhatnya itu panjang banget. Nah, curhat mau di situ? Iya, makanya bilang dong tadi di situ. Terlalu kuat DNA-nya Andre Taulani di darahnya Kenzi, terlalu kuatnya. Masya Allah. Iya, terakhir maksudnya Om Diki itu kadang-kadang suka kayak maksudnya di tengah-tengah kerjaan, misalnya Om Diki kan kerja tuh sama Papa kan bareng terus. Iya. Jadi beliau tuh kalau misalnya saat lagi kerja segala macam, hebatnya beliau adalah kapan dimanapun, walaupun udah mau menuju ke set atau mau mulai atau di depan kamera, dia pasti tetap angkat telepon, make surein anaknya semua satu-satu dalam keadaan Kenzi, kamu di mana? Pasti nelponin sama Papa kan. Bener.
Bener gak? Lova di mana? Saya janji jam segini mau pulang. Wah pasti cuma itu. Iya. Abang di mana dia? Pasti begitu kan? Begitu. Maksudnya papa tuh pasti sayang banget ke anaknya, semuanya kan kayak gitu. Nah kamu ngerasa kapan kamu ngerasa bisa sedalam itu cerita ke papa tentang sesuatu yang kamu nggak pernah cerita sebelumnya ke orang lain gitu? Cuman ke papa nih aku cerita gitu. Hal apa sih? Aku tuh pernah waktu itu aku jalan sama papa berdua nih. Terus dia ini sedih banget soalnya kan papa kan kalau di lokasi syuting aku nggak tahu kan, papa itu kan setiap hari di studio Trans 7 di ruangannya tuh nggak ada nemenin yang Tono. Iya sama Tono doang. Kadang tuh sedih juga soalnya waktu itu aku pernah jalan sama papa tuh di mobil, dia nelpon dia WhatsApp Lova atau nggak Bang Jo atau nggak telepon nggak diangkat. Aku lihat papa itu kayak pengen ngobrol gitu sama Lova gitu. Dia nelpon, aku ngeliatin aja, nggak dijawab sama Lova nih sama Bang Dio. Aku ngeliatin terus, dia kayak mukanya tuh kayak kasihan banget, mukanya gini. Nggak dijawab, dia gini. WhatsApp 2 jam nggak dibales, dia ngeliatin aja chatnya. Itu jujur sedih banget sih. Aku liat papa itu pengen nangis. Karena buat beliau tuh yang kabarnya yang menggembirakan dia tuh, yang bikin dia semangat kerja adalah mendapatkan kabar anaknya baik-baik saja. Bener. Kalau papa itu bener-bener orangnya tuh kalau misalnya anaknya kayak bener-bener put all his effort to talk to him, untuk ngobrol sama dia. Papa itu bener-bener senang banget. Itu dia. Papa itu senangnya kalau interaksi sama anak-anak. Apalagi kan anak-anak udah gede. Aku udah gede, Bang Jo udah gede, Lova udah gede, udah ada di masing-masing lah, kesibukan masing-masing. Bang Jo ntar lagi mau kuliah, sekarang dia pergi nge-gym segala gitu-gitu. Lova juga di rumah masih sekolah, terus gini. Ya sedih juga sih, kayak sekarang kayak udah rindu tau. Kayak rindu ya, sedih aja gara-gara kayak udah nggak seperti dulu aja gitu. Kan dulu kan kita setiap hari ketemu papa. Iya, karena kan masih pada kecil-kecil kan. Masih kecil-kecil, ketemu papa, terus happy papa juga senang-senang punya kita, lihat kita numbuh gitu. Iya. Sekarang kayak ada yang beda aja gitu. Ya karena kan orang tua pasti melewatin fase anak-anaknya udah menuju dewasa. Nanti udah kayak udah kurang lagi jaraknya, udah susah lagi nemunya kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya kamu yang lebih banyak waktunya ke papa, berarti kayaknya kamu deh yang nyempetin diri ke buat ngobrol-ngobrol sama papa, quality time sama papa gitu. Karena kan dia kan udah dikit lagi cabut ke Inggris kan. Tuh, kamu katanya niatnya pengen ke Parung Kuda. Kalau kamu kan masih bisa diakses kan dari Bintaro kan kayak gitu kan. Iya kan? Iya. Tapi kamu pernah ini nggak sih ngobrol-ngobrol sama papa terus tiba-tiba kamu beliin air mata gitu, maksudnya kayak gitu? Pernah waktu itu kalau nggak salah dia cerita tentang hidupnya sekarang gitu. Misalnya dia sekarang tuh kayak gimana gitu misalnya. Papa ini, aku tanya papa ini happy atau enggak sih? Papa bilang katanya belum ketemu happy-nya gitu. Dia malah, kenapa? Dia bilang mungkin papa di TV kelihatannya lagi happy, lagi ini, tapi kan behind the camera-nya enggak. Itu langsung sedih banget pas papa kita itu. I feel you. Aku rasa papa. Ya. Kamu tahu lah pasti. Tahu gimana papa maksudnya. Dia memaksakan dirinya untuk di depan kamera terlihat baik. Terlihat selalu menyenangkan. Tapi di belakangnya kan belum tahu kan orang-orang. Sedih banget. Aku jadi belajar banyak dari situ. Keren. Makanya aku udah nggak delete file lagi di kantor kan. Itu suatu keanehan sih kamu, aneh banget kecil-kecil udah bisa. Aku pernah marah di kantor. Kan kantornya itu bentuk apa namanya? Yang tahu nggak sih buat biasa yang kayu biasa lah. Tendang. Aku tendang. Masih kecil. Tendang. Kamu kayak Rukiah deh. Kamu Rukiah deh, Kenzi. Tendang tembok kantor. Bolok. Wah, papa marah banget dia. Kamu tahu? Tendangin aja semua, tendang. Papa juga ikut tendang. Tendang. Tapi kamu tahu mobil Om Diki ditabrak sama Tono? Tahu.
Lucu banget. Jadi ya, waktu lu tahu ceritanya? Tahu papa cerita waktu itu. Ini papa cerita. Aku kan suruh si Om Nono parkir kan, ditabrak dulu kan. Tapi untung Om Diki baik banget katanya papa. Itu baik banget gitu. Diganti. Ceritanya kenapa sih? Jadi kita lagi syutingnya bulan Ramadan kan, belum puasa kejadian belum puasa. Itu nonton tuh men. Tadi itu nggak ada supirnya papa, kan Ipul nggak ada, lagi ada Ipul kan. Jadi si Tono yang bawa gitu. Biasanya kan supirnya Pak Haji nih, Pak Haji lagi nggak ada, si Ipul juga. Terus si Tono yang bawa gitu. Dari rumah sampai ke Trans 7 aman. Sampai Trans 7 papa bilang gini, "Wih, Tono hebat banget tuh Tono. Ternyata lu hebat Tono." Tapi aku belum pernah lihat Om Tono nyetir mobil loh. Nah, itu dia belum papa. pernah, Papa kali pertamanya disupirin sama Tono, terus yang penting nyampe Trans 7, papa langsung bilang gini, "Gila Tono hebat, Tono ngomong pas turun mobil papa bilang, Tono udah bisa bawa mobil, hebat dia, keren dia, enak bawanya," kata gitu. Syuting lah kita. Syuting pas buka aku, apa ini segala macam kita syuting segala macam. Nah, di tengah-tengah syutingan pas abis maghrib tiba-tiba asisten Om Diki nyamperin Om Diki. Gini. "Bang, Itu tuh. iya, Tono itu Bang, Tono mau ngomong katanya." Tono mau ngomong, kenapa Tono mau ngomong ke gue buat apa ya gitu kan? Ya ke Pak Haji. Enggak tuh, Tono mau ngomong gitu. Pas Om Diki baru keluar, Om Diki keluar mau nyamperin si Tono, akhirnya asisten driver Om Diki bilang gini, "Bang, sebenarnya mobil kita ditabrak sama Tono." Oh, ya bener. Pas Om Diki lihat, Om Diki kan jadi ini mobil Om Diki dulu, baru mobil papa kan. Terus lihat Om Diki, mobil Om Diki nih, kan ngelewatin mobil Om Diki dulu. Oh, garetnya segini, oh panjang segini, oh lumayan lah gitu kan. Terus ada baret-baretnya lumayan dalam, hitam segala macam, oke lah gitu segala macam. Terus mobil papa, abis mobil Bang Diki kan, mobil papa tuh pantatnya dulu, nggak apa-apa, pas sampai lihat bumper depannya ngangkat. Tono, lu apain mobil kayak begini? Panik Om dulu. Udah keringetan, bahasa udah keringetan segede-gede jagung keringetan. Ya, ini Bang Diki, saya minta maaf nanti saya ganti Bang Diki. Udah Tono, udah tenang. Saya lagi ganti, udah panik mukanya dulu. Sekarang lu nggak usah pikirin buat ganti gue. Sekarang yang lu pikirin adalah ini Bapak gimana? Si Papa. Iya. Kalau sampai Pak Haji tahu gimana? Iya Om. Baiknya yang ngomong Om Diki apa Tono? Ya Tono lah. Kenapa tiba-tiba gue? Kan yang nabrak lu. Kenapa tiba-tiba? Kenapa aku yang minta maaf Tono? Udah. Apa ini nih? Kita memberanikan diri akhirnya. Om Diki juga ikut tuh. Om Diki ikut juga. Dan itu semua jadi Trans 7 tuh jadi rame. Security, salah satu sekretariat di sana tuh udah bilang begini. Nih si Tono katanya dibilangin kalau parkir itu katanya buka, katanya. Ini katanya ditutup, nggak kedengeran buat teriak-teriak katanya begitu. Lagian kagak dapat lu masih terusin gitu kan. Udah dah tuh. Akhirnya kita sepakat untuk nyamperin papa. Nih Tono, udah Tono bicara apa adanya aja udah tuh. Udah, mobilnya papa itu juga ini baret. Allah, Kenji udah bukan baret lagi Kenji, bempernya ngangkat begini Kenji, udah jelek banget sih coba demi Allah, itu mau udah kayak tabrakan kenceng. Jadi ini kondisi gini nih, ini mobil apa? Ini mobil Om Diki. Dia begini nih, itu. Oh gitu, iya. Ini nggak dapet, lu harus mundur dulu, tapi dia ngambilnya ke patahan begini nih. Kruk kan? Ini bumper depan papa nih. Lah, jangan gitu dong. Terusin digas lagi sama dia. Gitu. Gila banget kan. Udah, kita akhirnya nyamperin papa. Dia nyamperin papa kenapa? Udah goblok. Si Tony ngomong, saya nabrak mobilnya Pak Diki kata gitu. Tono ada-ada aja. Keluar ketemu Om Diki masih ketawa dia. Masih begini papa. Kayak papa bikinnya itu. Ya ada-ada aja Tono nih. Emang dia baru dipuji katanya dia bisa mobil. Ada-ada Diki belum buat saya. Masih ketawa tuh papa tuh. Jalan sama Om Diki ada. Jalan makin deket lewatin mobil Om Diki dulu kita kan. Mana Diki segini? Oh, ya berarti segini lah gitu. Terus masuk ke mobil papa. Langsung lihat. Astagfirullahaladzim Tono. Kenapa lu nggak tabrakin sekalian Tono katanya biar gua mati katanya. Kesel tuh waktu lu. Itu udah jalan pulang ya. Sini kuncinya. Udah lu grab aja lo kata gitu.
Pak Haji masuk ke mobil terus kata gitu. Dipanggil, Tono. Katanya udah naik Grab. Tapi bareng juga. Masuk lu katanya. Masuk. Bang Diki perjalanan pulang terus gitu udah pulang di perjalanan pulang dia telepon kayak sama Papa disuruh minta maaf. Disuruh minta maaf. Om Tono minta maaf. Iya udah Tono. Terus Tono ganti berapa Pak Diki? Udah Tono enggak usah ganti. Yang penting sekarang Tono jaga Papa aja tuh, jadi nggak dimarahin gitu segala macam. Makasih banyak ya Pak Diki, makasih banyak gitu. Itu kan udah mau lebaran. Iya benar. Tapi buat THR-nya habis buat benerin mobil gua kan kesianan dia pulang kampung. Mana pengen kawin lagi. Kamu tahu juga ceritanya ada Papa? Tahu. Ya Allah ini apa? Jelek banget udah ngangkat. Kayak habis nabrak truk itu mah. Padahal cuma begini doang sama dia. Iya, marah kan Papa. Iya, marah banget. Marah baru. Nah, di situ kali pertamanya gua ngelihat Om ngelihat Haji Andre itu ngebentak orang sampai segitu tingginya nadanya. Karena dia bener-bener marah, terus dia nggak enak sama Om Diki juga. Gitu. Gue mesti gimana nih gitu maksud dia. Dia sih bilang, gue ganti Diki ya. Pak Haji udah nggak usah, ini kan bukan nggak ada kesalahan siapa-siapa. Om Diki pas dia marah-marah ngomongnya, wah Om Tono naik Grab itu Om Diki di situ. Masih di situ pas dia lagi, udah tuh di gini. Lu gak tabrakin gue sekalian, kata biar kita mati bareng-bareng, kata dia gitu kan. Lu naik Grab lu, mana kuncinya gitu kan. Dia masuk mobil, truk gitu kan. Pas kirain mau digas, mau ditinggal Tono, kata dia begini. Tono masuk! Tono masuk. Sebenarnya Papa itu memang mau dia naik Grab, tapi Papa pas udah naik mobil nggak enak. Oh gitu ya. Iya, aku juga pernah digituin waktu itu kalau nggak salah aku mau beli mainan nih, mau beli mainan waktu kecil banget. Nangis jendela kaca aku tendang-tendang. Papa turunin aku di mobil. Turunin di pinggir jalan? Iya, aku turun tuh. Dikasih boneka mampang nggak itu? Apa? Boneka mampang. Keluar aja. Nah, Papa gas, saya sini disuruh balik. Oke. Iya. Kayak ninggalin kamu gitu. Biar lihat aku gimana, kayak refleksnya gitu. Terus kamu? Enggak refleks. Emang nggak peduli aja sih kamu. Telepon lagi Papa, bisa nggak? Telepon lagi coba. Iya coba. Aduh, miss call lagi. Dia miss call ya? Iya miss call. Nggak kedengeran HP aku ini, dia suka marah soalnya. Kan kamu kenapa sih nggak pernah jawab telepon Papa? Ringing tadi nggak denger kan? Ringing tadi nggak denger kan tadi? Gitu. Meja juga nggak gitu kan? Emang denger nggak sih, jelas. gue denger sih. Hah? Gue denger. Serius? Iya. Bohong. Gitu tadi. Gitu. Ya syuting lagi. Ya. Kalau lapor Pak kan cepet soalnya. Iya, bener. Gitu dia lapor Pak tuh abis maghrib aja udah. Oh nih, Papa. Halo Papa. Halo. Hai. Aduh, ini mana ini? Ini lagi di YouTube aku. Sini kayak di. YouTube kamu punya YouTube? Iya. Iya, Pak. Tuh, kita lagi ngobrol-ngobrol di sini. Di Kelapa Gading. Oke deh. Kamu lagi syuting lapor Pak ya? Iya. Lagi ngomongin ini, lagi ngomongin kamu. Iya. Tadi cerita ini soal mobil ketabrak Om Tono tabrakin mobil Papa. Iya emang kurang aja dia udah gua kasih THR, emang ditabrakin mobil. awalnya dia nggak terlalu marah karena yang dilihat mobil Om Diki dulu. Tapi setelah ngeliat mobil dia ringseknya kayak apa langsung udah Tono kan lu belum naik Grab kan gitu. Padahal seminggu yang lalunya dia baru habis belajar mobil, udah lulus. Udah jago kan Pak Ji? Udah lulus karena waktu belajar mobilnya tuh ditabrakin juga sama dia. Iya. Oh, Pak Ji, kita tadi lagi ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol lagi deep talk sedikit sama Kenji. Lagi si Kenji lagi banyak cerita tentang gimana dia sayang banget sama papanya. Aku juga sayang banget sama dia. The best banget. My hero itu. Yes, terbaik. Dia tuh selalu nggak tega tahu. Dari tadi tuh diceritain dulu sama papanya. Dia selalu nggak tega kalau ngelihat kamu diem, terus kalau ngelihat kamu lagi nelpon anaknya nggak ada yang ngangkat gitu maksudnya. Dia selalu nggak tega sebenarnya. Iya makanya kalau bisa Papa telepon diangkat lah gitu. Iya. Kemarin waktu gua telepon pernah sekali diangkat nih. Iya. Teleponnya diangkat. Ya udah deh, kamu syuting lagi aku ganggu. Terima kasih ya, selamat syuting ya. Dadah. Sampai jumpa di Lombok nanti ya.
Ya. Ya gitu, pribadinya selalu seperti itu. Angkat gitu. Iya, makanya papa telepon kamu pencet, Iya, jangan diangkat gitu, makanya papa marah. Iya, kan bingung. Bingung jadinya. Iya. Kamu udah pernah main games belum sebelumnya? Belum. Udah pernah main games? Main games. Spesial di sini kita akan masuk ke segmen IGD. I-games deh. Kamu akan kita ada sebuah challenge yang harus kamu lewati di sini. Setiap challenge itu pasti ada hadiah dan ada hukumannya. Hadiahnya kamu akan mendapatkan uang 250.000 dan kalau kalah dan mengecewakan, kamu akan ditendang oleh wasit biliar. Kamu. Kita udah menyewa wasit biliar yang badannya gede-gede buat tendang kamu. Oke, sekarang gampang aja. Om minta kamu impersonate Andre Taulani. Boleh lagi? Marah saja. Kamu kasih tahu situasinya kalau papa lagi marah tuh kayak gimana? Nih lagi liburan nih. Lagi liburan dan nanti aku makannya snack mulu. Iya, kamu gak makan nasi, kamu gak pernah makan nasi. Ciki terus. Papa nih, aku kan baru keluar nih pakai bawa snack. Ken, kenapa kamu baru bangun jam segini? Hah? Apa ini makan? Ini terus makan terus. Ini yang dimakan terus. Kayak gimana? Aku sih dimin, jalan aja terus. Wah, gitu. Tendang sama dia. Lagian lu kalau orang lagi marah selalu nggak berubah nih anak nih. Liatin aja gini, marah gitu. Tendang. Lagi kalau papa lagi ngomel tuh takut apa? Lu cengengnya sambil tinggal. Sebenarnya papa itu serius itu aku tuh ada kadang-kadang takut kalau dimarahin papa, takut pasti. Tapi kan kalau tahu cara handle-nya kan ya kalau nggak apa-apa kan. Kan masalahnya yang tahu cara handle itu yang kurang aja cuma lu doang, kalau yang lain tuh kalau diomelin tuh pada diam. Emangnya. Sekarang yang kedua, tiruin cara seorang Andre Taulani ngelawak. Kamu boleh impersonate Wan Kodir atau Dr. Choike atau segala macam boleh. Assalamualaikum. Saya Wan Kodir. Saya bawa unta. Gitu ya betul ya. Terus Wan, tolong nih Wan. Bisa gak Wan obatin saya lagi sakit nih Wan. Kebetulan saya tidak bisa. Saya di sini pengen jual unta saya. Oh, udah balik lagi ke Kenzi nih. Tadi Wan Kodirnya udah hilang. Saya orang India, orang Arab ya? Orang Arab. Saya di sini pengen jual unta saya. Hah? Jual unta? Iya. Kenapa? Kenapa? Saya tidak tahu cara naik. Ketinggian untanya. Terlalu tinggi untanya. Susah. Siapa nama untanya? Nama untanya siapa? Jigir. Hah? Jigir. Saya sholat, dia bakal aku suruh zikir. Astagfirullahaladzim. Jikir. Oh, namanya Jikir. Keren. Oke, namanya Jikir. Ternyata poinnya adalah susahkan jadi papa. Kamu niruin satu gaya yang papa sering pakai ngelawak aja, kamu susah. Iya. Padahal Wan Kodir atau Dr. Choike itu siapa sih orang Indonesia yang nggak tahu? Dari Wan Kodir dan Dr. Choike inilah kamu bisa ke sekolah tinggi, kamu bisa beli apapun yang kamu mau, kamu bisa ke luar negeri. Nggak mudah jadi papa. Ketika Om Diki nyuruh kamu jadi niruin satu gaya yang papa sering pakai buat ngelawak aja, kamu nggak bisa. Sementara papa pakai itu buat ngidupin kamu dari kamu bayi sampai umur segini. Kalau kamu di umur segini masih suka ngelawan sama papa, kasihan papa. Iya. Di umur sekarang papa tuh cuma pengen lebih dekat sama anaknya lagi. Bener. Susah kan jadi papa? Susah. Tanggung jawabnya gede. Dia harus mikir kalian semua, harus sayang satu-satu. Bener. Boleh dong sekarang Om Diki minta kamu ngomong kamera kalau memang papa nanti bakalan nonton tayangan ini. Kamu ungkapin rasa sayang kamu ke papa. Pak, saya minta maaf. Saya selama ini baru tahu kalau papa itu kerja ini emang bukan sesuatu yang gampang.
Mungkin menurut aku ngeliat papa di TV kalau misalnya lagi ngelawak di Lapor Pak, di BTS, papa ketawa-ketawa terus. Di situ aku lihat sebenarnya ngelawak itu nggak susah. Kayak tadi jadi karakter Wan Kodir, atau Choike. Aku aja nggak tahu loh kalau itu mereka beneran asli. Ada orang asli. Ada nggak orang aslinya? Wan Kodir. Enggak. Aku pikir ini dibuat sama papa sendiri. Tapi gara-gara dibuat sama papa sendiri, papa jadi ngelucu, papa jadi bikin meniru membahagiakan orang lain, penonton, Betul. Keluarga ya semua yang nonton bikin bapak menghibur. Iya. Tapi sayangnya itu kadang ada yang menghibur papa. Itu dia. Sedih. Kalau papa udah ngabisin waktunya untuk hibur orang lain di Indonesia, papa dapat hiburannya dari mana? Iya makanya. Ya dari anak-anaknya. Dari anak-anak. Ya kan? Dari situ aku belajar, aku bakal lebih spend time sama papa. Ibu nanti kalau misalnya emang sekarang jarang ketemu, one day nanti kalau misalnya aku udah jadi terus papa, aku janji aku bakal jadi penerus papa. Aku janji one day kalau nanti aku udah sukses, amin, kita bisa jalan-jalan umroh. Keren. Kamu yang bayarin apa papa yang bayar? Papa yang bayarin. Terima kasih Candy. Terima kasih Candy. Sebelum kita sudahi deep talk kita hari ini, Om Diki seneng banget bisa ngobrol sama Candy kayak gini. Biasanya kan kita kalau ketemu di studio atau kita lagi jalan kan, dia cuman jangan ngasih-ngasih aja nih aku juga gini. seneng banget soalnya tadi pas Om Diki ngasih tahu itu benar-benar pertama kali lihat Om Diki serius itu. Ya, betul. Om Diki punya anak masih? Belum. Punya anak gitu. Doain ya. Doain alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Biar doain kalau misalnya Om Diki punya anak biar gantengnya sama kayak Kenzi. Amin, ganteng lah. Ya, tapi mudah-mudahan anak Om Diki nggak nge-delete file gara-gara Roblox itu dia. Sama nggak nendang tembok ya. Sekarang kamu aku foto dulu ganteng ya. Boleh foto. Oke. Kamera ini harganya 430 juta. Mahal ya. Aku bohong. Sampai mana? Sampai selfie ya? Iya, selfie. Oke deh. Agak dekat aja. Gini atau aku sendiri? Gini. Saya. Oh, Saya yang foto bapak. Kayak foto. Saya foto bapak kok bapak yang pegang bagaimana kan? Kan saya foto Kenzi. Pantesan bapak lu marah-marah mulu sama lu. Nah gitu Kenzi. 1, 2. Kurang dekat kali ya. Ntar 1, 2. Ganteng Kenzi keren. 1, 2. Oke deh. Bisa ngeliat Om? Langsung jadi. Oh jadi. Kamu tahu ini yang jadi ini foto Om Diki. Sebenarnya yang ini kameranya ke sini sebenarnya. Jadi kira yang ini blitznya ke kamu, jadi kameranya nangkapnya ke Om Diki. Terus ini buat apa? Ya buat blitz ke kamu supaya kamu kaget gitu. Tapi gambarnya ke Om Diki gitu sebenarnya. Nih gitu. Iya. Aku ada pengen kasih tahu satu lagi. Sebenarnya ini kan aku janji sama temen jam 4 nonton. Mereka dari tadi udah telepon. Ken, kita udah di bioskop, tiketnya mana? Tiketnya malu. Aku nggak ngasih tau mereka kalau aku hari ini ada syuting. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa komen, subscribe, dan tonton semua channel khas program-programnya khas. Sampai ketemu lagi. Bye. Nah, Kenzi buat